Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Masih kita berada pada pembahasan yang kita sebut dengan Majlis Ramadan. Kita membahas kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di mana pada majlis yang kedua ini kita ingin berbicara tentang apa yang oleh Syekh diberi judul Fi wujub ightinami awqati syahri bil a'mali salihah, tentang wajibnya memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia di bulan Ramadan untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Kita lihat bahwa kesempatan di bulan Ramadan adalah kesempatan emas, di mana dengan adanya bulan Ramadan kesempatan kita untuk beramal saleh itu sangat besar sekali. Sehingga alangkah menyesalnya seseorang di saat ternyata dia membuang-buang kesempatan itu. Di saat dia berada di alam akhirat nanti, dia akan menyesali waktu-waktu yang demikian berharga ternyata tidak dimanfaatkannya. Kita lihat contoh yang paling utama adalah para ulama as-salafus salih, di mana mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar menyempurnakan pemanfaatan dari bulan Ramadan. Padahal mereka adalah orang yang sudah maksimal dalam beramal sehari-hari sepanjang tahun. Tapi mereka sangat berharap datangnya bulan Ramadan dan mereka menyambutnya, mengutamakannya, memperhatikannya, dan kegigihannya lebih tumpah. Lebih besar lagi kegigihan mereka di bulan Ramadan. Kita lihat bahwa para ulama as-salafus salih, mereka adalah orang-orang yang menyempatkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang sangat rajin melakukan salat tahajud setiap hari, setiap malam. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mundur dari kesempatan beramal saleh, sehingga waktu-waktu mereka itu demikian padatnya untuk dimanfaatkan dalam beramal saleh sebanyak-banyaknya. Tapi buat mereka bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Kita lihat di saat kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita berbicara tentang salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa besarnya, betapa utamanya, betapa agungnya bulan Ramadan
Karena bulan Ramadan itu secara khusus disebutkan sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Kemudian di saat kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka di antara ayat Al-Quran yang secara khusus menyebutkan bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran. Maka kita lihat betapa agungnya bulan Ramadan sehingga disebut secara khusus di dalam Al-Quranul Karim. Ditambah lagi bahwa di bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan di mana Al-Quran itu turun. Kita tahu bahwa penyebutan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutannya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Dari mulai Rasulullah SAW ditunjuk menjadi nabi pada saat beliau berumur 40 tahun. Sampai dengan akhir hayat beliau di saat beliau berumur 63 tahun. Kita lihat keberadaan Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu adalah jumlah yang sudah jelas. 23 tahun Rasulullah SAW itu turun kepada beliau Al-Quran. Tapi Allah ternyata menyebutkannya dengan satu penyebutan, bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Kita melihat ada apa dengan bulan Ramadan dan ada apa dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ternyata kita lihat memang perhatian Allah kepada bulan Ramadan itu luar biasa. Sehingga malaikat Jibril secara khusus datang kepada Rasulullah SAW untuk mereview, mendengarkan kembali Al-Quran dan menyusunnya kembali agar seperti Al-Quran yang ada pada Al-Lauhul Mahfuz. Kita tahu bahwa Al-Quran yang utuh itu ada di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan kepada Al-Baitul Ma'mur, sebuah rumah yang selalu ramai di langit pertama. Itu turun di bulan Ramadan. Di saat itulah, sekali itulah turunnya Al-Quran. Kemudian dari situ turunlah Al-Quran secara bertahap sampai dengan waktu yang 23 tahun itu. Kemudian hal yang lain, malaikat Jibril di bulan Ramadan begitu seringnya datang beliau kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan kembali Al-Quran dan merapihkan susunannya sesuai dengan yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Al-Quran itu diperhatikan di bulan Ramadan. Kemudian kita lihat lagi di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bagaimana keadaan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bagus.
wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana. Dan sebagus-bagusnya diri Rasulullah SAW itu adalah di bulan Ramadan. Jadi sehari-hari Rasulullah itu orang yang sudah sangat bagus sekali. Tapi lebih-lebih lagi di saat berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'ana. Di mana pada saat itu Rasulullah SAW begitu seringnya berjumpa dengan malaikat Jibril sehingga beliau berhias diri lebih bagus lagi karena akan berjumpa dengan malaikat Jibril. Di mana beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan itu kulla lailatin, setiap malam, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Untuk apa? Disebutkan di sini fayudarisuhul Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Farasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Di mana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW itu lebih baik daripada angin semiring, angin yang begitu sejuk. Di mana angin yang sejuk itu dirasakan enak oleh siapapun. Siapapun akan merasa senang di saat angin yang sejuk tadi menerpanya atau datang kepadanya, menyentuhnya. Maka Rasulullah SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam hal kebaikan, Rasulullah SAW itu lebih baik daripada angin itu. Lebih menyenangkan daripada angin itu. Kemudian kita lihat pula di saat kita berbicara tentang bagaimana manfaat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita pun mendapatkan pelajaran bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Al-Maqdisi, di mana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan setiap satu pahala itu 10 kali lipat dari pahala yang lain yang sejenis dengannya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim yang menjadi pembuka surat Al-Quran itu, tidak, alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Beliau tegaskan, alifun harfun, satu alif saja sudah satu huruf. Walamun harfun, satu lam saja sudah satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi 3 huruf. Kita bayangkan baca Al-Quran itu, baca satu hurufnya saja 10 pahalanya. Kemudian kita lihat pula kelebihan yang lain pada bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ada sebuah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar.
Hal ini kita membacanya pada surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ini menegaskan apa yang telah kita baca tadi pada surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang turun padanya Al-Quran. Jadi lebih tegas lagi bahwa dari bulan Ramadhan itu turun padanya Al-Quran di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menerangkan, wa ma'na inzalil Qur'ani fiha, arti daripada diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadhan, anna Allah abtada'a nuzul al-Qur'ani fi hadhihi al-lailati fi syahri Ramadhan thumma tataba'a nuzuluhu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa maksudnya Allah itu telah memulai turunnya Al-Quran pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Kemudian setelah itu ayat-ayat Al-Quran pun beruntun turun kepada Rasulullah SAW. Lianna Al-Qur'ana kana yanzilu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu an ba'athahu Allahu fi Makkah ila an tawaffahu Allahu bil Madinati muddata 23 sanatan wal Qur'anu yatanazzalu alaihi syai'an fa syai'an. Dikarenakan Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW semenjak mulai beliau itu diutus menjadi Nabi di Mekkah sampai beliau diwafatkan di Madinah, lamanya adalah 23 tahun. Dan Al-Quran itu turun sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Sehingga kita mendapatkan pelajaran yang jelas bahwa yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu artinya Allah memulai pertama kali turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu pada Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadhan. Keutamaan yang pertama, bahwa berpuasa di bulan Ramadhan itu adalah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa pada bulan Ramadhan itulah diturunkannya Al-Quran. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa di tengah bulan Ramadhan itu ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang nilainya, barokahnya menyamai atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bayangkan 1000 bulan kalau dibagi 12 itu nilainya lebih daripada 83 tahun. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bahwa pahala yang Allah berikan kepada setiap ketaatan dan amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadhan itu lebih baik daripada di waktu-waktu yang lain. Dan pahalanya dilipatkan
dilipat gandakan. Kemudian kelebihan yang kelima, di bulan Ramadan ada suatu salat yang tidak ada di waktu yang lain, yaitu salat at-tarawih, yang kita semuanya mengerti maksudnya, di mana kita melakukan salat malam secara berjamaah. Kemudian kelebihan yang keenam, pada permulaan bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu api neraka. Apa hasilnya? Hasilnya adalah semangat pada jiwa. Memang mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, kulit tidak merasakan bahwa pintu surga dibuka, pintu api neraka ditutup. Memang panca indera kita tidak menangkapnya, tidak merasakannya, tapi jiwa kita merasakannya. Di mana semangat orang untuk beramal saleh dan melakukan ketaatan di bulan Ramadan itu berlipat ganda, lebih daripada waktu-waktu yang lainnya. Sehingga semangat orang ingin masuk surga luar biasa. Kemudian berikutnya lagi, kelebihan atau keutamaan yang ketujuh dari bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan dari mulai awal bulan sampai akhir bulan, orang-orang beriman mendapatkan sebuah keuntungan di mana syaitan itu dirantai, syaitan itu dicancang, sehingga syaitan itu tidak mengganggu orang-orang yang beriman. Sehingga ibadahnya orang beriman di bulan Ramadan itu lebih mudah, lebih ringan daripada waktu-waktu yang lain, karena syaitan tidak menggoda mereka. Sehingga kalau ada seseorang terhalang dari beribadah dan beramal saleh di bulan Ramadan, penyebabnya bukan syaitan, tapi penyebabnya adalah hawa nafsu dia yang telah menjadi pengikut syaitan. Sehingga walaupun syaitannya sudah tidak menggoda dia, tapi dianya telah menjadi syaitan itu sendiri. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di surat Maryam ayat 83. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa kami telah mengutus, melepas setan-setan terhadap orang-orang yang kafir untuk mendorong mereka sekuat-kuatnya. Kita lihat bahwa orang kafir itu tempat kembali mereka adalah api neraka. Nah, syaitan itu akan mendorong mereka untuk masuk benar-benar ke dalam api neraka. Sehingga terpahami dari ayat ini bahwa diutusnya syaitan di bulan Ramadan itu mengarah kepada orang kafir secara khusus. Kita lihat pula pada surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun.
Sesungguhnya kekuatan syaitan itu akan ada di saat mereka itu mengarahkannya kepada orang-orang yang berwala, bersimpati, mendukung syaitan. Dan juga kepada orang-orang yang musyrik, yang bersikap syirik atau berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di saat kita membahas ayat-ayat ini, di mana Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan berkata, "Fasultanu syaitani 'alal kafarah." Kekuatannya syaitan itu ada di saat diarahkan kepada orang-orang kafir. Wa awliya'u syaitan kullu kafirin wa mulhidin wa zindiqin wa munafiqin wa khabith. Yang dimaksud dengan para walinya syaitan, para pendukung, orang-orang yang bersimpati kepada setan, adalah setiap orang yang kafir, orang yang menyimpang dari agama Allah, orang yang zindiq, yang bersikap jahat terhadap Islam dan muslimin, menampakkan dirinya seolah-olah Islam, tapi dia memiliki agenda ingin menghancurkan Islam. Wa munafik, dan orang munafik, orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam jiwanya, menampilkan iman, Islam, tapi sesungguhnya yang ada di dalam jiwanya adalah kekafiran. Begitu juga orang yang khabith, orang yang buruk jiwanya, sehingga agenda kehidupannya sehari-hari hanya ingin menghancurkan orang, menghalangi orang dari kebaikan, dari manfaat, dari kebenaran. Agenda berpikirnya itu hanya bagaimana dia mencelakakan orang, mendapatkan apapun dengan cara apapun. Dia sangat jahat sekali, tidak peduli kepada cara itu benar atau salah, halal atau haram. Ammal mu'minuna fa inna syaitana laysa lahu sultanun alaihim walillahil hamdu. Adapun terhadap orang-orang yang beriman, syaitan tidak memiliki kemampuan terhadap mereka. Dan ini rasa syukur kita kepada Allah. Idza tabu taballahu alaihim. Kalau orang-orang beriman itu bertaubat, maka taubat mereka diterima oleh Allah. Wa ghafara dzunubahum, dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Wa maha anhum sayyiatihim, dan Allah hapuskan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wa ghafara lahum kullama sadara minhum, dan Allah mengampuni apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wa dha'afa lahumul ajra, dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Wa hadza mimma yaghidhu syaitan, dan inilah apa yang membuat syaitan itu marah. Syaitan itu sangat tidak suka kepada orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perhatikan di mana Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, وَجَعْلُ مَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً فَهُوَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Di mana Allah menjadikan di bulan Ramadan orang yang berbuat sesuatu yang nafilah, sesuatu yang sunnah,
itu diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berbuat kewajiban. Lebih-lebih adalah orang yang melakukan kewajiban, maka diumpamakan seperti orang melakukan 70 kali kebaikan itu atau amalan itu. Kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan adalah sesuatu yang merupakan penguat. Bukan Syekh Fauzan Al-Fauzan pada saat ini sedang berdalil kepada sesuatu yang sesungguhnya sandarannya adalah hadis yang dhaif. Kita lihat sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana hadis ini bisa didapati di antaranya di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dikatakan bahwa seorang sahabat yang bernama Salman radhiyallahu anhu menceritakan, katanya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min syahri Sya'ban, di mana Rasulullah SAW berkhutbah di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Faqala, dan beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, qad adallakum syahrun azim, kalian itu telah dinaungi oleh bulan yang agung. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa bulan Ramadan itu adalah seperti payung yang menaungi orang-orang yang beriman. Syahrun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin, di mana di bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, dijadikannya puasa di bulan Ramadan itu suatu kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan melakukan salat malam di bulan Ramadan itu adalah amalan yang tatawwu', amalan ketaatan yang berpahala. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salah satu amalan kebaikan, maka dia ternilai sebagai orang yang sedang melakukan sebuah faridah, sebuah amalan yang wajib, dibandingkan dengan amalan itu di waktu yang lain. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Dan barang siapa yang melakukan amalan kewajiban pada bulan Ramadan, maka seperti orang yang melakukan 70 amalan kewajiban pada waktu yang lain dari bulan Ramadan. Jadi kita lihat di sini Syekh Fauzan Al-Fauzan sedang bersandar kepada sebuah hadis, yang hadis ini oleh para ulama ahli hadis dinilai dhaif. Namun hadis ini ada pada posisi sedang berbicara tentang fadilah, keutamaan. Yang keutamaan itu tersebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis yang sahih. Kemudian hadis ini datang bukan dengan sesuatu yang memerlukan dalil, tapi berposisi hadis ini sebagai penguat, pendorong, di mana hal ini biasa disebut dengan istilah di mana dengan ini sedang dikuatkan sebuah kenyataan tentang bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang utama. Al-Quran telah menyebutkannya. Kemudian berbicara tentang
yakni bulan Ramadan di dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih pun telah menyebutkannya. Kemudian apakah yakni sesuatu yang sedang diungkap oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman radhiyallahu anhu ini adalah sedang mengangkat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Jawabnya tidak. Tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan hadis ini dhaifnya pun tidak keterlaluan. Artinya lemah, ya lemah. Tapi bukan kelemahan yang membuat dia itu disebut hadis yang palsu dan sejenisnya. Jadi kita lihat inilah pembicaraan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang semestinya mendorong kita untuk kita bersemangat, beramal saleh, mengamalkan ketaatan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan apapun yang bermanfaat, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu menjadi amal ketaatan, amal saleh yang pahalanya di bulan Ramadan ini akan berlipat-lipat. Barangkali ini yang bisa dibahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini bermanfaat dan bisa membuat kita bersemangat untuk beramal saleh di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.